Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Dwi Arsa Sipahutar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang keputusan investasi modal. Yang pertama adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan keputusan investasi modal dan membedakan antara keputusan investasi modal saling eksklusif dan modal independen. Keputusan investasi modal berkaitan dengan akuisisi aktiva jangka panjang dan biasanya mengakibatkan pengeluaran dana yang signifikan. Ada dua jenis proyek investasi modal independen dan saling eksklusif. Proyek independen merupakan proyek yang jika diterima atau ditolak, tidak akan memengaruhi arus kas proyek lainnya. Proyek saling eksklusif adalah proyek yang jika diterima akan menghalangi penerimaan semua alternatif proyek lainnya. Yang kedua adalah menghitung periode pengembalian dan tingkat pengembalian. Akuntansi atas usulan investasi dan menjelaskan peranannya dalam keputusan investasi modal. Yang pertama ada modal non-diskonto. Modal non-diskonto adalah metode penilaian yang tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Metode non-diskonto sendiri terdapat dua pendekatan metode dalam perhitungannya. Yang pertama adalah payback period. Analisa penilaian investasi metode payback period merupakan metode untuk mengetahui jangka waktu pengembalian sebuah investasi. Seberapa cepat pengembalian dana investasi yang dikeluarkan akan kembali seperti awal seluruhnya. Dengan analisa metode payback period juga bisa diketahui berapa cepat waktu investasi bisa dikembalikan saat titik impas atau BEP, break even point. Lebih cepat waktu pengembalian investasi, maka risiko investasi semakin kecil dan investasi tersebut semakin layak untuk diambil atau dijalankan. Usulan investasi mana yang paling cepat pengembaliannya, itulah yang akan dipilih. Yang kedua adalah average rate of return atau ARR. Analisa metode penilaian investasi ARR menilai seberapa besar keuntungan atau laba perusahaan dibandingkan dengan rata-rata nilai dari investasi. Metode ARR mengukur dari tingkat laba perusahaan, bukan arus kas investasi. Jika pada hasil perhitungan ARR lebih tinggi dari tingkat return yang diinginkan, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Berlaku juga sebaliknya. Selanjutnya ada model diskonto. Model diskonto adalah metode penilaian yang secara tidak langsung memperhatikan nilai waktu dari uang dan melibatkan konsep diskonto arus kas investasi. Metode diskonto memiliki dua pendekatan metode dalam perhitungannya. Yang pertama, net present value. Metode penilaian net present value atau NPV menghitung selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan cash return di masa yang akan datang. Metode NPV merupakan data tentang perkiraan biaya operasional, pemeliharaan, biaya investasi, dan estimasi keuntungan return dari investasi yang direncanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Setiaulandari, NIM 1910421074. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu analisis net present value untuk keputusan investasi modal yang melibatkan proyek independen. Nilai sekarang bersih atau net present value atau NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang aliran kas masa depan dan pengeluaran investasi awal atau initial investment outlay. Untuk menggunakan model ini, suatu tingkat kembalian yang diisyaratkan atau required rate of return harus diidentifikasi yang biasanya berupa biaya modal atau cost of capital. Metode NPV menggunakan required rate of return untuk menghitung nilai sekarang aliran kas masuk dan keluar suatu proyek. Jika nilai sekarang aliran masuk lebih besar dari nilai sekarang aliran keluar, maka nilai sekarang bersih atau NPV-nya lebih besar dari 0. Dengan kata lain, proyek tersebut menguntungkan atau profitable jika NPV kurang dari 0. Maka proyek tersebut akan menguntungkan dan seharusnya ditolak.
Materi selanjutnya yaitu penggunaan internal rate of return untuk menilai keberterimaan suatu proyek independen. Tingkat kembalian internal atau internal rate of return atau IRR dihitung dengan mencari tingkat bunga atau interest rate yang menghubungkan nilai sekarang aliran kas masuk proyek dengan nilai sekarang aliran kas keluar proyek. Apabila IRR lebih besar daripada required rate of return atau cost modal, proyek tersebut dapat diterima, sedangkan apabila IRR kurang dari required rate of return, maka proyek tersebut seharusnya ditolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Naufal Satrio dengan NIM 1910421075. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ayunda. Jadi saya akan menjelaskan materi yang kelima dan keenam. Yang kelima itu peran dan nilai dari pasca audit. Dan yang keenam itu alasan nilai sekarang bersih Net Present Value atau NPV lebih baik daripada tingkat pengembalian internal, Internal Rate of Return atau IRR pada keputusan investasi modal yang melibatkan proyek-proyek saling eksklusif. Langsung saja saya akan menjelaskan kedua materi tersebut. Jadi yang pertama itu tadi peran dan nilai dari pasca audit. Pasca audit atas proyek modal merupakan langkah penting dalam investasi modal. Pasca audit mengevaluasi kinerja aktual proyek dan hubungannya dengan kinerja yang diharapkan. Pasca audit mungkin menghasilkan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja proyek atau meninggalkannya. Pasca audit juga berfungsi sebagai insentif bagi manajer untuk untuk membuat keputusan investasi modal yang tepat. Yang selanjutnya itu materi ke-6 alasan nilai sekarang bersih atau Net Present Value NPV lebih baik daripada tingkat pengembalian internal atau Internal Rate of Return IRR pada keputusan investasi modal yang melibatkan proyek-proyek yang saling eksklusif. Dalam mengevaluasi proyek saling eksklusif atau proyek yang saling bersaing, manajer memiliki pilihan menggunakan NPV atau IRR. Ketika memilih di antara proyek yang bersaing, model NPV mengidentifikasi alternatif investasi yang terbaik secara tepat. Di lain pihak, IRR mungkin memilih proyek yang kurang menguntungkan. Jadi, karena NPV selalu memberikan tanda yang tepat, sebaiknya NPV juga yang digunakan. Sekian dari penjelasan materi tadi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Faisal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Ansori, NIM 1910421080, ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu keputusan investasi modal. Yang pertama, mengubah arus kas kotor menjadi arus kas setelah pajak. Peranakan arus kas yang kuat dan dapat dipercaya secara absolut penting bagi analisis penganggaran modal. Manajer harus bertanggung jawab atas kekurangan proyeksi arus kas. Seluruh arus kas dalam analisis investasi modal harus merupakan arus kas setelah pajak. Ada dua hal yang berbeda, tapi evaluasi untuk menghitung arus kas setelah pajak, yaitu metode laporan laba rugi dan metode dekomposisi. Meskipun penyusunan bukan merupakan arus kas, penyusunan memiliki implikasi arus kas karena Undang-Undang Pajak mengizinkan penyusunan dikurangi dalam menghitung laba kena pajak. Penyusunan garis lurus
dan saldo menurun ganda sama menghasilkan total pengurangan penyusunan yang sama selama untuk aktiva yang disusunkan. Namun, karena metode saldo menurun ganda mempercepat penyusunan, metode ini lebih disukai. Yang kedua yaitu mendeskripsikan investasi modal pada lingkungan manufaktur yang canggih. Investasi modal dalam lingkungan manufaktur yang canggih dipengaruhi oleh cara penuntutan input. Perhitungan yang lebih besar harus diberikan pada pengeluaran investasi karena pos-pos marginal dan mencakup sumber daya yang substansial. Namun, dalam menilai manfaatnya, pos-pos tak berwujud serta kualitas dan mempertahankan posisi kompetitif dapat menjadi faktor penentu. Memiliki tingkat pengembalian yang diminta juga merupakan hal penting. Kecenderungan perusahaan untuk menggunakan tingkat pengembalian yang diminta yang lebih jauh besar dari biaya modal harus segera dihentikan. Selain itu, karena nilai sisa dari sistem telekomunikasi dapat dipertimbangkan, nilai itu harus diestimasi dan dimasukkan dalam analisis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.